Ya, Saudara, DPR RI hari ini sudah menggelar sidang paripurna menyatakan kesetujuannya bahwa Hadi Cahyanto nantinya akan menjadi Panglima TNI dan momen untuk pelantikan Panglima TNI yang baru ini tinggal menunggu kesiapan istana atau presiden untuk melakukan pelantikan. Maka kemudian Indonesia akan mendapatkan atau memperoleh atau memiliki Panglima TNI yang baru. Namun yang menarik di balik adanya pergantian Panglima TNI ini adalah cerita sebelumnya, adalah ketika Panglima TNI saat ini, yaitu Pak Gatot, memasuki masa pensiun baru 3 bulan lagi, sekitar bulan Maret 2018, namun sekarang sudah diganti. Apa yang terjadi? Menurut Anda, Prof, sebenarnya apakah memang hal ini wajar 3 bulan sebelum pensiun sudah diganti? Atau mungkin memang ada alasan lain? Kalau melihat bulannya, ya, jadi beberapa Panglima sebelumnya juga begitu, ada yang tepat waktu, ada yang kurang beberapa bulan, masih harus menunggu itu. Ini suatu hal yang tidak terlalu lama, 3 bulan itu. Jadi menunggu. Anda melihatnya wajar. Ya, tetapi yang mengejutkan publik adalah bahwa kok hari itu gitu kan? Karena hari itu tuh maksudnya apa? Ya, ketika Profesor Pratikno membawa surat ke DPR supaya melakukan fit and proper test kepada Marsikal Hadi Cahyanto gitu kan. Padahal publik ya, sudah agak cooling down. Ya, publik ramai membahas Panglima itu ketika ya peristiwa 212 gitu kan. Kemudian kisru soal pembelian alutsista gitu. Itu ramai gitu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada lagi. Jadi mestinya tinggal nunggu gitu ya. Tinggal nunggu sajalah waktunya. Cepat atau lambat pasti ganti. Tapi rupanya presiden milih yang cepat saja. Oke. Ada beberapa komentar di media bahwa Pak Gatot ini mengatakan kaget kok tiba-tiba ada surat ke DPR. Kemudian ada kata-kata, ya saya ikhlas diganti. Kenapa harus mengeluarkan kata ikhlas kalau memang itu ada apa ya namanya, ada komunikasi yang baik. Kalau Pak Andi melihatnya, apakah memang ada sesuatu di balik penggantian Pak Gatot 3 bulan sebelum masa pensiun, atau memang itu hal yang wajar? Sama yang diberi sama kata oleh Pak Indria. Pak Indria, bahwa sebenarnya begini, Mbak, itu adalah wajar-wajar saja. Dan itu adalah hak prerogatif daripada presiden. Ya kan? Kami di DPR ini, terus terang saja, kami menerima surat, pimpinan menerima surat itu kan tanggal 3 Desember, sampaikan surat tentang persetujuan untuk penggantian Panglima. Tanggal 4 Desember dibahas di BAMUS, pada musyawarah kan, untuk menugaskan kepada Komisi 1 untuk melakukan fit and proper. Sangat cepat sekali prosesnya ya? Ya. Kita ini kan, itu susahnya. Kita DPR kan bukannya lebih cepat lebih bagus. Kita cepat, Anda bilang kita kerjanya gimana, bukan susah juga di DPR. Oke. Lanjut Bang. Jadi tanggal 4 BAMUS menugaskan Komisi 1 untuk melakukan fit and proper test. Kami tanggal 5 rapat internal, dan tanggal 5 internal, dan tanggal 6-nya kemarin ya kita melakukan fit and proper test. Tanggal 7 tadi, hari ini tanggal 7 ya. Ya, disahkan oleh paripurna. Tapi kita jangan lupa, Panglima TNI yang saat ini kan Pak Gatot itu punya cerita panjang ya. Ada banyak kisah waktu kasus di Australia ketika ada materi yang dianggap menyinggung Pancasila. Pak Gatot pada saat itu sangat bereaksi keras. Bahkan dianggap ini kok di luar kendali Kementerian Pertahanan, tapi justru malah pada saat itu Panglima TNI yang maju. Kemudian sempat kisruh juga karena menyarankan kita harus menonton film G30 SPKI. Itu dianggap membangkitkan trauma. Kisruh senjata tadi Prof. Indria. Ada yang terakhir adalah dianggap manuver politik karena dianggap mendukung gerakan 212. Bahkan yang saya dengar sekarang banyak kalau di grup WA itu mau maju di 2019 gitu loh. Katanya sudah digadang-gadang malah sama Pak Anies gitu ya. Entah itu nanti kita lihat. Karena orang sipil tadi itu. Nah, kalau apakah itu memang tidak ada asap kan kalau nggak ada api gitu loh. Itu pasti saling mempengaruhi nggak sih seperti kalau itu? Kalau bicara mengenai politik memang pasti ada kaitan-kaitan itu. Ya kan. Tetapi persoalannya jangan dilupakan bahwa sampai sekarang ini prajurit terutama Panglima, Pangdam itu bisa dianggap sebagai vote getter bagi partai politik untuk memenangkan dalam
Walaupun dikatakan sekarang TNI itu adalah harusnya bersih dari Ya, politik. TNI bersih, tetapi kan politik tingkat tinggi masih tetap bermain, tingkat tinggi, high politics. Nah, dalam hal ini ya kita semua tahu bahwa tidak mungkin kebijakan itu bebas dari sentuhan-sentuhan pertimbangan-pertimbangan keamanan, pertahanan. Kalau Prof Indra sendiri dengan melihat yang tadi saya paparkan tadi, gerakan-gerakan yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Pak Gatot sendiri itu hal yang wajar dilakukan seorang Panglima TNI atau? Ya kalau ditanyakan pada saya secara pribadi tentu saja memang ada yang kita sebut sebagai overshoot, berlebihan lah, ya sehingga mengundang spekulasi publik bahwa Panglima berpolitik. Ada kawan saya mengatakan kalau mau berpolitik lepas dong pangkatnya gitu kan. Presiden bahkan ada yang bilang jangan bikin gaduh, jangan bikin gaduh gitu kan. Fair gitu kan. Nah, kita bicara politik itu kan ada yang pada tataran regulasinya bagaimana. Tidak ada yang dilanggar karena memang itu hanya citra saja bahwa Panglima pakai topi haji gitu kan. Seolah-olah ya menjustifikasi gerakan-gerakan itu. Padahal publik, terutama pembuat elit pembuat keputusan kan terbelah. Ada yang setuju, ada yang enggak. Termasuk kemarin reuni 212 juga gitu kan. Reuni alumni 212 itu ada pro dan kontra. Jadi sebaiknya sih kita hindari pro dan kontra itu. Kita lebih mendukung pada persoalan-persoalan yang membangun semangat kewargaan itu. Kalau kemudian, tapi karena media sudah sangat terbuka, apalagi medsos gitu kan, ini bikin rame. Oke, itu. Tapi kan kemudian keluar juga statement di media bahwa Panglima TNI Pak Gatot kaget kok tiba-tiba ada surat ke DPR. Kemudian ya saya ikhlas dan lain sebagainya begitu. Itu kan ya wajar toh, orang tuh punya opini ya, atau seperti wah ini ada apa ya kok tiba-tiba kok penggantian tidak diinformasikan atau tidak ada komunikasi. Ya, memang saya tidak tahu informasi itu, tetapi Pak Gatot memang mengatakan itu ketika selesai mengiring calon Panglima ke DPR itu kan, bahwa saya sebetulnya kalau tahu akan diganti, saya tidak melakukan mutasi. Ya, kita bicara anti mutasi. Karena tidak etis ya kan, orang yang akan mundur kemudian melakukan pergantian itu anak buahnya gitu. Jadi mestinya Panglima berikutnya. Pak Gatot mengatakan begitu. Nah tentu saja ini tapi memang wajar Presiden ketika akan mengganti seorang Panglima tidak memberitahu Panglima yang saat ini. Ya kembali bicara etis, walaupun itu prerogatif, tetapi dalam kaitannya dengan komunikasi politik, apalagi untuk Panglima yang selama ini boleh dikatakan bisa menimbulkan pro dan kontra tentang ucapannya, tentang tindakannya dalam kaitannya dengan military politics itu. Maka mestinya ada sentuhan-sentuhan yang lebih elegan agar tidak menimbulkan kegaduhan opini sendiri dan lain gitu. sebagainya. Ya jadi mestinya Presiden memberitahu seperti dulu zaman Gus Dur itu ketika mau mencopot Pak Wiranto gitu kan, Gus Dur lagi di luar negeri. Nah ini makanya wajar ya kalau seandainya kemudian ada orang bertanya ini sebenarnya bagaimana hubungan dari Jokowi dan juga Pak Gatot di akhir masa. Tapi kita nanti bahas lagi usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Saling Silang Jak TV.